Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas kata jancok. Kata ini mungkin terdengar kasar bagi sebagian orang, tapi tahukah kalian bahwa ada banyak hal menarik di balik kata ini? Mari kita telusuri lebih dalam. Bahasa itu penting banget ya, kayak nasi sehari-hari. Sama seperti makanan yang kita makan setiap hari, bahasa juga merupakan bagian penting dari kehidupan kita. Bahasa adalah cara kita berkomunikasi, mengekspresikan diri, dan memahami dunia di sekitar kita. Nah, di Indonesia, banyak banget bahasa daerah. Salah satunya bahasa Jawa Timur yang punya kata unik jancok. Kata ini sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, terutama di Surabaya dan sekitarnya. Meskipun terdengar kasar, kata ini sebenarnya memiliki banyak makna dan penggunaan yang berbeda. Kata ini sering dianggap kasar, tapi sebenarnya ada sejarah dan budaya di baliknya loh. Yuk, kita bahas bareng-bareng. Jancok bukan sekadar kata umpatan, tapi juga bagian dari identitas budaya Jawa Timur. Kata ini bisa digunakan untuk mengekspresikan berbagai emosi, mulai dari marah, kesal, hingga keakraban dan keintiman. Kita telusuri asal-usulnya, maknanya, sampai kontroversinya. Seru kan? Kata jancok berasal dari bahasa Jawa dan telah digunakan selama berabad-abad. Ada banyak teori tentang asal-usul kata ini. Salah satunya adalah bahwa kata ini berasal dari kata jangkrik, yang berarti serangga kecil yang sering ditemukan di Jawa. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa kata ini berasal dari kata jang, yang berarti kamu, dan cok, yang berarti teman. Terlepas dari asal-usulnya, kata ini telah menjadi bagian penting dari budaya Jawa Timur, dan digunakan dalam berbagai konteks. Selain itu, penggunaan kata jancok juga bisa berbeda-beda, tergantung pada situasi dan hubungan antara orang yang berbicara. Misalnya, di antara teman dekat, kata ini bisa digunakan untuk menunjukkan keakraban dan keintiman. Namun jika digunakan dalam situasi formal atau dengan orang yang tidak dikenal, kata ini bisa dianggap sangat kasar dan tidak sopan. Jadi penting banget untuk memahami konteks dan situasi sebelum menggunakan kata ini. Dengan memahami sejarah dan budaya di balik kata jancok, kita bisa lebih menghargai kekayaan bahasa dan budaya Indonesia. Yuk, kita lanjutkan perjalanan kita untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang kata ini, dan bagaimana kata ini mencerminkan kehidupan sehari-hari di Jawa Timur. Terima kasih sudah bergabung dengan kami dalam perjalanan ini. Semoga kita bisa belajar banyak dan lebih menghargai keunikan bahasa dan budaya kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Teman-teman, di Jawa Timur, jancok itu bukan cuma umpatan loh. Kadang-kadang, jancok dipakai buat nyapa teman dekat, kayak bro atau sob gitu. Tapi bisa juga jadi ungkapan marah, tergantung gimana cara ngomongnya. Jadi konteks dan nada bicara itu penting banget buat ngerti arti jancok di Jawa Timur. Kalau kamu lagi jalan-jalan di Surabaya atau Malang, mungkin kamu bakal sering dengar kata ini. Misalnya, di warung kopi atau di tempat nongkrong anak muda, jancok bisa terdengar di mana-mana. Anak-anak muda sering banget pakai kata ini buat bercanda atau sekadar ngobrol santai. Tapi jangan salah, kalau diucapkan dengan nada tinggi atau dengan ekspresi marah, jancok bisa jadi kata yang sangat kasar dan menyinggung. Misalnya, kalau ada orang yang lagi marah besar, dia bisa teriak jancok dengan nada yang sangat berbeda dari saat dia bercanda dengan teman-temannya. Selain itu, jancok juga punya variasi lain seperti kok, yang lebih singkat. Variasi ini sering dipakai dalam percakapan sehari-hari, dan bisa punya arti yang sama, tergantung konteksnya. Menariknya, kata jancok ini juga bisa jadi semacam identitas budaya bagi orang Jawa Timur. Banyak orang Jawa Timur yang merasa kata ini adalah bagian dari kehidupan sehari-hari mereka, dan tidak bisa dipisahkan dari budaya lokal. Jadi, kalau kamu lagi di Jawa Timur dan dengar kata jancok, jangan langsung kaget atau tersinggung. Coba perhatikan konteks dan nada bicaranya dulu. Siapa tahu, itu cuma cara mereka bercanda atau menyapa teman dekat. Tapi tetap hati-hati, karena dalam situasi tertentu, kata ini bisa sangat menyinggung. Intinya, jancok adalah kata yang multifungsi dan sangat bergantung pada konteks serta nada bicara. Jadi penting banget buat ngerti situasi dan cara ngomongnya biar nggak salah paham. Asal-usul kata jancok itu masih misteri, kayak harta karun. Ada yang bilang dari kata Jawa diancuk, ada juga yang bilang dari bahasa Belanda jankok. Tapi belum ada yang pasti. Misteri jancok ini bikin bahasa dan budaya Jawa Timur makin seru ya. Orang Jawa Timur
terutama Surabaya, itu terkenal ceplas-ceplos ya. Nah, jancok ini udah kayak ciri khas mereka. Kata ini nunjukin kejujuran dan keakraban. Apalagi di kalangan anak muda, jancok itu kayak simbol persahabatan. Meskipun populer di Jawa Timur, jancok juga menuai pro dan kontra. Nih, banyak yang bilang kata ini kasar dan gak pantas diucapin. Ada yang bilang jancok itu budaya dan harus dilestarikan, tapi ada juga yang bilang penggunaannya harus dibatasi, terutama di tempat umum. Gimana menurut kalian? Kata jancok memang sering kali terdengar di percakapan sehari-hari, terutama di kalangan anak muda. Namun, tidak sedikit yang merasa bahwa kata ini membawa konotasi negatif dan bisa menyinggung perasaan orang lain. Di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa kata ini adalah bagian dari identitas budaya Jawa Timur yang unik dan penuh warna. Mereka berargumen bahwa kata jancok memiliki makna yang lebih dalam dan tidak selalu digunakan dalam konteks yang negatif. Misalnya, dalam situasi tertentu, kata ini bisa digunakan untuk menunjukkan keakraban atau kedekatan antara teman. Namun, kontroversi ini tidak hanya berhenti di situ. Ada juga yang merasa bahwa penggunaan kata jancok di tempat umum, seperti di sekolah atau kantor, harus diatur lebih ketat. Mereka berpendapat bahwa kata ini tidak pantas digunakan di lingkungan formal dan bisa merusak citra profesional seseorang. Sebaliknya, ada yang merasa bahwa pembatasan penggunaan kata ini adalah bentuk pengekangan terhadap kebebasan berekspresi. Mereka berargumen bahwa setiap orang berhak untuk menggunakan bahasa yang mereka anggap sesuai, selama tidak merugikan orang lain. Diskusi tentang kata jancok ini memang menarik dan kompleks. Di satu sisi, ada nilai-nilai budaya dan identitas lokal yang ingin dipertahankan. Di sisi lain, ada norma-norma sosial dan etika yang harus dijaga. Bagaimana menurut kalian? Apakah kata jancok seharusnya dilestarikan sebagai bagian dari budaya Jawa Timur? Atau sebaiknya penggunaannya dibatasi untuk menjaga kesopanan dan etika di tempat umum? Mari kita lanjutkan diskusi ini, dan cari solusi yang terbaik untuk semua pihak. Zaman now, jancok makin eksis di media sosial, kayak Twitter, Instagram, sampai TikTok. Kata ini muncul di mana-mana deh. Nah, ini bikin kita mikir, gimana batasan penggunaan jancok di dunia maya ya? Nah, sebelum ngomong jancok, kita harus pinter-pinter milih tempat dan lawan bicara ya. Jangan sampai kita nyinggung orang lain. Ingat, jancok itu punya makna dan daya yang beda-beda. Jadi, kita harus bijak ya. Jancok itu ngasih kita pelajaran berharga tentang bahasa Indonesia. Bahasa itu terus berkembang, dipengaruhi budaya asing dan teknologi. Makanya kita harus jaga dan lestarikan bahasa Indonesia, biar nggak punah. Jancok itu unik ya, kata ini ngajarin kita tentang kekayaan bahasa dan budaya Indonesia. Sebagai bangsa yang beragam, kita harus saling menghargai. Yuk, kita jaga bahasa Indonesia dan budayanya. Output.